Nah, buat kamu yang mengaku pecinta Manchester United sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Glory, glory Man United! Setelah menang di Anfield, Ruben Amorim akhirnya punya semua yang dibutuhkan untuk bawa MU bangkit. Manchester United kembali ke Old Trafford akhir pekan ini dengan semangat tinggi setelah meraih 2 kemenangan beruntun, termasuk kemenangan bersejarah atas Liverpool di Anfield, yang pertama dalam hampir 1 dekade. Pelatih Ruben Amorim kini terlihat lebih percaya diri. Setelah hampir setahun berjuang dengan cedera dan inkonsistensi, ia akhirnya memiliki seluruh elemen untuk membawa MU kembali ke jalur kemenangan berkelanjutan. Kemenangan atas Liverpool telah mengubah atmosfer di Carrington menjadi jauh lebih optimistis. Sebelumnya, kemenangan atas Sunderland memberi momentum berharga sebelum jeda internasional. Kini, moral tim meningkat pesat. Para pemain tampil lebih bebas dan percaya diri, sementara Amorim menikmati sesi latihan tanpa tekanan besar. Kabar baik datang dari kondisi pemain yang pulih, dengan hanya Lisandro Martinez yang masih absen karena cedera ACL hingga November 2025. Nusair Mazraoui juga sudah kembali fit dan siap dimainkan melawan Brighton. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, MU hampir memiliki skuad lengkap. Sejak ditunjuk setahun lalu, Amorim jarang menikmati kemewahan ini. Musim lalu, timnya dilanda krisis cedera yang parah dan membuat rotasi sulit dilakukan. Kini, tanpa beban kompetisi Eropa, Amorim dapat memanfaatkan waktu di tengah pekan untuk memulihkan kebugaran pemain, terutama Mason Mount yang disebut sebagai sosok paling diuntungkan. Dengan skuad yang bugar dan jadwal yang lebih bersahabat, Amorim memiliki peluang besar membangun konsistensi performa. Laga melawan Brighton menjadi ujian berikutnya. Kemenangan tak hanya memperpanjang tren positif, tetapi juga menegaskan bahwa Manchester United perlahan bangkit kembali sebagai kekuatan yang patut diperhitungkan. Sean Lamens, kiper baru yang kini tak tergantikan di Manchester United. Manchester United meraih kemenangan bersejarah 2-1 atas Liverpool di Anfield pada Minggu 19 Oktober 2025. Hasil yang menjadi salah satu momen paling berkesan bagi pendukung Setan Merah. Kemenangan itu juga mengangkat posisi MU ke peringkat ke-9 klasemen Premier League dan memperkuat keyakinan bahwa tim mulai menemukan kestabilan. Di balik hasil gemilang tersebut, sosok yang paling mencuri perhatian adalah penjaga gawang muda Sean Lamens. Sejak menit awal, Lamens tampil luar biasa dengan refleks cepat dan keberanian mengatur lini pertahanan. Pada babak pertama, ia melakukan penyelamatan penting untuk menggagalkan peluang emas Alexander Isak menjaga keunggulan tim di momen krusial. Tekanan Liverpool semakin intens di babak kedua, terutama dari Mohamed Salah, namun Lamens tetap tenang dan disiplin dalam posisi, membuat peluang lawan banyak terbuang percuma. Di penghujung laga, ketika Liverpool berupaya keras menyamakan kedudukan melalui serangan bertubi-tubi, Lamens menunjukkan mental baja dengan sigap menghalau bola hasil tendangan sudut dan memberi ketenangan bagi rekan setimnya. Meski sempat kebobolan lewat Cody Gakpo, konsentrasinya tak goyah hingga peluit akhir berbunyi.
Penampilannya yang konsisten dalam 2 laga terakhir, termasuk melawan Sunderland, mengubah pandangan banyak pihak yang sempat meragukannya. Kini, posisi kiper utama tampak mulai menjadi milik Lamens, menyingkirkan Altay Bayindir yang sebelumnya diandalkan. Dengan usia baru 23 tahun, Lamens memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi penjaga gawang masa depan Manchester United. Performa impresifnya di Anfield tak hanya memastikan kemenangan penting, tetapi juga menegaskan lahirnya sosok baru yang siap menjadi fondasi kokoh di bawah mistar Setan Merah. Kisah tragis Adnan Januzaj, anak ajaib Manchester United yang tak pernah jadi bintang dunia. Ketika Adnan Januzaj mencetak 2 gol ke gawang Sunderland pada 5 Oktober 2013, publik Old Trafford seolah menyaksikan lahirnya bintang baru Manchester United. Di usia 8 tahun, pemain asal Belgia itu tampil penuh percaya diri, mengubah jalannya laga dan langsung memikat hati para penggemar. Dunia sepak bola menaruh harapan besar padanya, sementara Sir Alex Ferguson memujinya sebagai pemain yang sangat seimbang. Musim debut Januzaj berjalan bak mimpi. Ia digadang sebagai penerus Ryan Giggs, menerima penghargaan pemain terbaik tahun ini versi tim cadangan dan dianggap simbol masa depan MU pasca Ferguson. Namun, kisah indah itu berumur pendek. Setelah tampil gemilang di bawah asuhan David Moyes, nasib Januzaj berubah drastis ketika Moyes dipecat. Di bawah Louis van Gaal, peluang bermainnya menurun drastis akibat sistem permainan yang menuntut kedisiplinan taktis tinggi. Januzaj mengaku kehilangan kepercayaan diri dan kesempatan untuk berkembang. Yang saya butuhkan hanyalah pelatih yang percaya pada saya, ujarnya kepada BBC. Ia kemudian sempat dipinjamkan ke Borussia Dortmund dan Sunderland, namun gagal menemukan kembali performa terbaik. Padahal, ia sempat diberi kehormatan mengenakan nomor 11 legendaris milik Ryan Giggs dan menandatangani kontrak jangka panjang dengan MU. Januzaj datang dengan potensi luar biasa sejak direkrut dari Anderlecht pada 2011 seharga £297.000, tetapi karirnya di Old Trafford berakhir tanpa warisan besar. Setelah meninggalkan MU, ia menemukan stabilitas di Real Sociedad dan pada 2022 bergabung dengan Sevilla. Kisah Januzaj menjadi pengingat bahwa bakat besar tanpa kepercayaan dan kontinuitas bisa cepat redup di panggung sebesar Manchester United. Bruno Fernandes ancam tinggalkan Manchester United. Inter Milan langsung gerak cepat. Bruno Fernandes kembali menjadi sorotan setelah muncul kabar bahwa ia siap meninggalkan Manchester United jika klub gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Kapten asal Portugal itu dikabarkan menarik minat sejumlah klub besar, termasuk Inter Milan. Sebelumnya, Fernandes sempat mendapat tawaran fantastis dari Al Hilal pada bursa transfer musim panas lalu, namun ia menolak kesempatan bermain di Liga Pro Saudi dan menegaskan komitmennya untuk tetap berkarir di Eropa. Meski begitu, Fernandes telah memperingatkan manajemen MU bahwa ambisinya tetap bermain di level tertinggi dan kegagalan mencapai Liga Champions bisa menjadi titik balik masa depannya di Old Trafford. Posisi MU di Premier League saat ini belum aman, dengan hanya 4 kemenangan sejauh musim berjalan, membuat peluang finish di 4 besar menjadi tantangan besar. Tekanan juga meningkat terhadap pelatih Ruben Amorim yang
dikritik karena performa inkonsisten tim. Jika kehilangan Fernandes, masa jabatannya bisa makin goyah, terutama setelah kehilangan dukungan penggemar akibat kebijakannya terhadap pemain muda Kobbie Mainoo yang disebut berpotensi hengkang pada Januari 2026. Di sisi lain, Casemiro juga dikaitkan dengan kemungkinan pindah pada musim panas mendatang. Sejak bergabung pada Januari 2020, Bruno Fernandes telah tampil 298 kali untuk Manchester United, mencetak 100 gol dan memberi 86 assist serta memenangkan Piala FA dan Piala Carabao. Catatan impresif itu menjadikannya salah satu gelandang paling produktif di Eropa. Namun, jika MU gagal menembus zona Liga Champions, Inter Milan disebut siap menjadi pelabuhan baru bagi sang kapten yang kini berada di persimpangan antara loyalitas dan ambisi. Albert Mills, the next Rio Ferdinand, berusia 17 tahun yang dipanggil Ruben Amorim ke skuad utama Manchester United. Ruben Amorim kembali menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan pemain muda Manchester United. Setelah memberi kesempatan bagi beberapa talenta akademi, kini giliran Albert Mills yang mendapat pengalaman berharga berlatih bersama skuad utama di Carrington. Musim ini peluang pemain muda menembus tim senior memang cukup sulit karena MU tidak tampil di kompetisi Eropa dan sudah tersingkir dari Carabao Cup, membuat rotasi pemain sangat terbatas. Meski begitu, Amorim tetap berupaya memberi ruang bagi bibit potensial untuk berkembang. Salah satu yang mencuri perhatian adalah Albert Mills, bek tengah berusia 17 tahun yang baru bergabung dengan Akademi MU musim lalu setelah menimba ilmu di akademi lokal di Norwich. Dikenal sebagai bek modern dengan kekuatan fisik, ketenangan dalam penguasaan bola, serta kemampuan membaca permainan yang matang, Mills menjadi pilar penting di lini belakang tim U18. Musim lalu, ia tampil reguler dan bahkan sempat mencicipi satu laga di level U21. Musim ini, konsistensinya makin menonjol dengan selalu tampil penuh di setiap laga liga, membantu tim asuhan Darren Fletcher menjadi salah satu yang paling sedikit kebobolan di kompetisi muda Inggris. Catatan impresif itu membuat Amorim tertarik untuk menilai langsung potensinya di tim utama. Meski peluang debutnya masih kecil karena persaingan ketat di posisi bek tengah dengan nama-nama seperti Harry Maguire, Matthias de Ligt, dan Lisandro Martinez, pemanggilan ini menjadi langkah besar dalam karir Mills. Ia akan berusia 18 tahun pada Februari 2026 dan diperkirakan akan dipinjamkan ke klub divisi bawah musim depan untuk menambah pengalaman. Langkah Amorim ini menegaskan komitmen jangka panjang Manchester United dalam membangun fondasi masa depan lewat pemain muda berbakat seperti Albert Mills.